Jangan lupa channel ini di subscribe, like, komen, sharing, dan pencet tombol loncengnya. Wawancara. Muhammad Isa Daud, lahir di bagian timur Ismail Ilya, tahun 1957. Dibesarkan dan menempuh pendidikan di Kairo. Meraih gelar LEC, di bidang sastra dari Fakultas Bahasa-Bahasa dan Studi Timur, Cairo University. Dia memulai karir profesionalnya di Surat Kabar Al-Akhbar dan Akhbar Al-Yaum, sebagai redaktur dan editor. Di samping terjun pula sebagai dai. Yang diwawancarai, jin muslim, berasal dari Bombay, India. Sebelumnya dia adalah jin kafir. Kemudian Allah memuliakannya dengan Islam dan memberinya petunjuk kepada keimanan. Dia selalu menekankan perbedaan besar antara mukmin dan muslim. Setiap mukmin pasti muslim. Tetapi tidak setiap muslim pasti mukmin. Jin muslim ini berusia 180 tahun. Masuk Islamnya jin ini merupakan suatu kemenangan. Sebab, bersama-sama dia telah masuk Islam pula 10.000 jin. Yang merupakan pengawal-pengawal dan pendampingnya. Jin kita ini adalah pemimpin besar, punya pengaruh dan berwibawa. Kita memohon kepada Allah. Semoga jin-jin yang lain juga mendapat petunjuk melalui dia, dan semoga pula Allah meneguhkan keimanan dan keislamannya. Mari kita simak wawancaranya. Bagaimana sebenarnya bentuk hakikimu seperti yang diciptakan Allah? Menurut hemat saya, bentuk kami seperti yang diciptakan Allah. Tidaklah banyak berbeda dari bentuk manusia, kecuali beberapa perbedaan kecil di sana-sini. Kepala kami, misalnya, sedikit lebih besar dalam bandingannya dengan tubuh kami, bila dibandingkan dengan perbandingan kepala dan tubuh kalian. Mata kami memanjang dan tidak bulat seperti mata kalian. Di antara kami ada yang mempunyai mata memanjang arah ke atas, dan ada pula yang sedikit miring ke arah dahi, mirip mata lazimnya orang-orang Cina atau Jepang di kalangan kalian. Ada yang perlu dicatat, yakni, mata kami tidak sipit seperti mata manusia, tetapi lazimnya besar dan lebar seperti mata rusa, namun dengan bentuk yang memanjang. Selama ini ada anggapan bahwa mata kalian selamanya merah. Apakah benar begitu? Tidak selamanya demikian. Mata kami, sebagaimana halnya dengan mata manusia, banyak sekali macamnya. Ada mata yang berwarna hitam, kuning, coklat tua, persis seperti mata manusia, sekalipun hitamnya berbeda dengan hitamnya mata kalian. Mata hitam kami cenderung keputih-putihan. Anggapan bahwa mata kami selalu merah, bisa jadi diakibatkan oleh adanya sinar-sinar halus yang memancar dari mata kami. Yakni sinar yang selamanya cenderung berwarna merah, telah tidak menakutkan bagi siapa yang menatapnya, bahkan di situ terdapat suatu keindahan. Sedangkan telinga kami, dua-duanya mirip telinga kuda, khususnya dalam hal bentuknya yang runcing. Ada pula di antara kami yang telinganya mirip telinga kucing. Kalau manusia mengamati secara cermat, telinga kucing sesungguhnya juga mirip dengan telinga kuda. Karena itu, kalau ada di antara kami yang berbicara dan menyerupakan diri dalam bentuk-bentuk tertentu, maka yang paling mereka sukai adalah kucing, kuda, atau harimau. Soal hidup, maka hidup kami terletak di tengah-tengah wajah kami, persis seperti hidup manusia, hanya saja ia tidak mancung seperti hidup kalian. Lazimnya hidup kami pesek atau bulat, mirip hidup laki-laki dan wanita Filipina. Jin muslim memanjangkan jenggotnya, karena mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Terhadap mereka yang wajahnya tidak berjenggot, kami sebut wajahnya dengan wajah gentong. Rambut kepala kami sangat tebal, dan lebih tebal lagi pada kaum wanita jin. Di kalangan kaum laki-laki, rambut kami terasa lebih kasar, dan dalam skala besar lebih banyak yang botak. Rambut kaum wanita, bagi kami, sangat panjang, dan itu merupakan lambang kecantikan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang rambutnya terseret di tanah saking panjangnya. Tentang warna kulit kalian, bagaimana? Berbeda-beda seperti kalian, akan tetapi kulitnya kami lebih hitam daripada manusia yang berkulit hitam. Sebab, kulit kami hitam pekat dan melekat dengan daging kami. Sebagaimana halnya dengan kulit dan daging kalian. Warnanya mirip dengan warna kerbau kalian. Hanya saja sangat tebal bulunya, seperti orang yang paling tebal bulunya di antara kalian. Di antara kami ada jin-jin yang lebih tebal lagi bulunya. Juga ada yang putih dan merah. Subhanallah, banyak sekali warnanya. Apa kalian juga berpakaian?
Ya, kami mengenakan pakaian yang berbeda-beda dan indah-indah. Kaum wanitanya mengenakan pakaian yang sesuai dengan kewanitaannya. Yang muslimah mengenakan kerudung atau jilbab seperti kaum wanita kalian. Akan tetapi saya lebih menekankan jubah, sebablah lebih dekat dengan firman Allah yang berbunyi. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kaum laki-lakinya mengenakan pakaian yang sesuai, lazimnya semacam kemeja. Sebagian besar jin menyukai warna merah, kemudian kuning, dan selanjutnya hitam. Bagaimana dengan lidahmu yang sekarang berkata-kata ini? Apakah ia betul-betul lidah, ataukah kalian berbicara dengan cara yang tidak kami ketahui? Tidak, ini betul-betul lidah dan bukan sekadar kiasan. Akan tetapi sangat kecil, sesuai dengan kecilnya tubuh kami. Singkatnya, kami juga mempunyai organ-organ seperti kalian, segalanya seperti kalian. Juga punya gigi. Tentu saja, hanya saja bila dibandingkan dengan tubuh kami, ia terbilang panjang atau besar, dibandingkan dengan gigi kalian terhadap tubuh kalian. Kendati begitu, kami tetap tidak bisa melihat kalian. Ya, wajar saja, sebab asal kami adalah api yang bersifat gas yang ringan. Sekalipun dalam kondisi-kondisi tertentu kami bisa dilihat. Kondisi yang bagaimana? Ya, ketika kami menampakkan diri dalam bentuk fisik dan materi, atau dalam kondisi sihir, atau ketika seseorang minum air sihir, atau bisa saja melalui kemauan jin itu sendiri, dan dalam kondisi-kondisi lain yang tidak, kami pasti bisa dilihat. Apa yang kalian kenakan di kaki kalian? Apakah kalian berjalan dengan telanjang kaki, atau mengenakan sepatu atau terumpah? Ya, ada sesuatu yang kami kenakan, tetapi berbeda antara jin muslim dengan jin setan. Apa bedanya? Kalau jin setan mengenakan satu terumpah di kaki kirinya, sedang kaki kanannya dibiarkannya telanjang. Kalau yang muslim, tidak seperti itu. Alhamdulillah, aku mengenakan dua terumpah di dua kakiku. Terbuat dari apa terumpah kalian? Terbuat dari daun papirus. Daun papirus biasa, yakni daun yang digunakan sebagai alat tulis oleh para Firaun, ataukah daun papirus lain yang kalian tanam dan tidak kami lihat? Tidak, ya daun papirus yang itu juga. Akan tetapi, biasanya sangat kecil, sesuai dengan kecilnya tubuh kami. Apalagi ia kami kenakan demikian rupa, sehingga ia mengikuti kekhususan kami, sehingga tidak bisa dilihat oleh siapapun. Bagaimana tentang tangan dan kaki kalian? Tangan-tangan kami seperti tangan kalian, cuma dari segi panjang lengan dan kuku agak berbeda. Lengan kami, dalam bandingannya dengan tubuh kami, terbilang sangat panjang, bila dibandingkan dengan lengan kalian terhadap tubuh kalian. Demikian pula halnya dengan kuku-kuku kami, sebab jari-jari kami pun panjang-panjang. Sedangkan kaki kami, berbeda dengan kaki kalian dalam hal letak tumit dan keruncungan jari-jarinya. Apakah kalian juga punya tulang, jantung, organ pernapasan dan pencernaan? Ya, persis seperti kalian, sekalipun tulang kami, dibandingkan dengan kulit atau daging kami, terbilang besar. Sekarang ini, kami memiliki kelenturan yang tak mungkin bisa kalian bayangkan. Organ-organ kami yang selebihnya, terbilang kecil-kecil. Semuanya berfungsi seperti tubuh kalian. Sekalipun kami tidak membutuhkan oksigen untuk bernapas sebanyak yang kalian butuhkan. Begitu pula dengan alat pencernaan yang mencerna segala yang kami makan. Sisa-sisa pencernaan kami juga keluar dari lubang-lubang pencernaan seperti yang kalian alami. Sekalipun kotoran kami tidak berbentuk kasar, melainkan lebih mirip dengan uap yang sangat pekat. Sedangkan air kencing juga berbentuk gas yang sangat kuat tekanannya, tetapi sangat ringan dan mirip aliran air mancur di kalangan kalian. Itu sebabnya, maka ada setan yang bisa mengencingi telinga seorang muslim yang ketika tidur tidak menyebut asma Allah, dan yang di malam harinya tidak pernah berniat untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, Tuhan semesta alam. Apakah kalian punya alat kelamin? Persis seperti manusia, hanya saja terbilang kecil bila dibandingkan dengan yang ada pada kalian. Dan dalam bandingannya dengan tubuh kami, kaum laki-laki kami seperti kaum laki-laki kalian. Mereka punya dorongan birahi dan kemampuan untuk bersenggama, dan mengeluarkan sperma. Wanitanya pun seperti kaum wanita kalian,
Mereka mempunyai selaput darah yang pecah ketika terjadi hubungan seksual. Suatu bentuk kehidupan yang, wahai saudaraku, betul-betul kehidupan biasa. Kembali pada persoalan kepala, Nabi pernah berkata, sesungguhnya matahari, ketika terbit, ia membawa tanduk setan. Ketika ia naik, dilepaskannya tanduknya. Kemudian ketika ia tepat di tengah ufuk, dikenakannya kembali tanduknya. Namun ketika tergelincir tanduk itu ditanggalkannya. Untuk kemudian dikenakannya lagi ketika ia mendekati tenggelam. Ketika betul-betul tenggelam, tanduk itu ditanggalkannya. Karena itu, janganlah kalian salat pada 3 waktu tersebut. Beliau juga mengatakan, sesungguhnya matahari terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Seterusnya beliau juga mengatakan janganlah kalian mendekatkan salat kalian dengan waktu terbit dan tenggelamnya matahari. Sebab, ia terbit di antara 2 tanduk setan, dan tenggelam di antara 2 tanduk setan pula. Kalau demikian, apakah setan atau jin mempunyai tanduk dalam bentuk nyata, ataukah itu hanya merupakan kiasan saja? Itu adalah ucapan Nabi Muhammad, dan dia mengatakan yang benar. Setiap jin mempunyai 2 tanduk, tetapi kedua tanduk tersebut sangat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tubuh kami yang kecil ini. Apakah itu berarti engkau juga punya 2 tanduk? Ya, akan tetapi sangat kecil, seperti huruf nun kecil, kecil sekali, dan tidak panjang seperti yang digambarkan manusia. Apakah tanduk iblis kecil atau besar? Besar, sesuai dengan tubuhnya. Iblis sangat tua usianya, jauh lebih tua daripada manusia yang pertama. Kami adalah makhluk-makhluk yang bertubuh lemah, seperti tubuh manusia yang mengalami proses kelemahan sejalan dengan perjalanan waktu.